Chen Ping dan yang lainnya mendengar suara itu dan bergegas keluar. Ketika semua orang bergegas keluar dari gubuk jerami, mereka melihat Yuan Bao berdiri di sana dengan hampa, dan di depannya, seorang lelaki tua yang terlihat persis seperti iblis tua sedang menatapnya. Yuan Bao ini mengira iblis tua yang mengejarnya, jadi dia berteriak ketakutan. Hanya saja aura lelaki tua itu berbeda dengan iblis tua itu, dan dia tidak memiliki perasaan agresif itu. Ini membuat Yuan Bao tenang. Dan ketika yang lain melihat lelaki tua itu, mereka juga terkejut, mengira iblis tua itu telah datang. Hanya Chen Ping yang menjadi bersemangat saat melihat lelaki tua itu, dan berlari dengan cepat. Senior, senior, Chen Ping dengan gembira berlari ke arah lelaki tua itu. Pria tua itu memandang Chen Ping, dengan sedikit kesalahan di matanya. Bukankah sudah kubilang, jangan serakah, jangan maju. Pria tua itu bertanya pada Chen Ping. Chen Ping sedikit malu, dan kemudian berkata dengan jujur, senior, aku perlu menemukan pil bingpo untuk menyelamatkan orang, jadi aku harus maju. Dengan kepala berdarah, dia kehilangan nyawanya di sia-sia dan membuat gaun pengantin untuk orang lain. Petik 2. Jika bukan karena kamu, yang disebut tanah harta karun ini akan runtuh sepenuhnya dalam beberapa tahun, dan kita semua akan menghilang selamanya, tapi itu menyebabkan masalah besar. Pria tua itu menghela nafas, dengan kekhawatiran yang tak terlukiskan di wajahnya. Senior, mengapa biksu yang mati ada di sini? Kekuatan di tubuh mereka tidak akan runtuh dan menghilang, tetapi berubah menjadi cahaya putih dan tersedot oleh hisapan yang tidak dapat dijelaskan. Apa yang terjadi? Chen Ping bertanya dengan sangat bingung, tanda seru. Hei, karena kamu telah menemukan tempat ini, itu kehendak Tuhan, ikutlah denganku. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kedalaman ngarai. Melihat ini, Chen Ping dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Saya melihat lelaki tua itu melambaikan telapak tangannya dengan ringan, semua orang sepertinya telah memasuki dunia lain, dan dunia ini penuh dengan suasana yang suram dan menakutkan. Pada saat ini, semua orang menjadi gugup, tidak tahu kemana lelaki tua itu membawa mereka. Chen Ping juga menemukan bahwa dunia ini sepertinya di penjara, mereka tidak bisa terbang, dan mereka tidak bisa menyebarkan kesadaran mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan paling primitif untuk bergerak maju selangkah demi selangkah. Setiap ruang yang kamu lihat di sini tidak nyata, jadi ketika para biksu itu mati, kekuatan mereka tidak akan hilang ke langit dan bumi yang luas seperti di luar. Kekuatan para biksu yang mati itu telah dikendalikan oleh saudaraku, menyerapnya dengan pil bingpo. Ketika pil bingpo menyerap kekuatan yang cukup dan berubah menjadi mutiara putih, Anda dapat menggunakan gumpalan sisa jiwa untuk membentuk kembali tubuh fisik. Petik 2. Meskipun itu akan kehilangan sebagian kekuatan, tetapi juga setara dengan kelahiran kembali, tidak lagi dikenakan hukuman penjara. Petik 2. Kamu yang disebut pemburu harta karun sebenarnya hanyalah sekumpulan sumber. Chen Ping tidak terlalu terkejut dengan kata-kata lelaki tua itu, karena dia sudah menebak beberapa. Senior, karena kamu tahu bahwa adik laki-lakimu ingin membentuk kembali tubuhnya, mengapa kamu tidak menghentikannya? Mengapa kamu tidak mengambil Ice Soul Pill dan membentuk kembali tubuhnya? Tanya Chen Ping bingung. Bagaimanapun, mereka berdua hanyalah sisa-sisa jiwa, dan mereka masih berada di wilayah udara ini. Nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno dapat sepenuhnya bersaing untuk pil jiwa es dan membentuk kembali tubuh fisik mereka. Saya memberinya pil jiwa es. Saya percaya bahwa bahkan jika dia mendapatkan pil jiwa es, dia tidak akan dapat membentuk kembali tubuhnya. Itu tidak akan bocor ke dunia luar, dan orang-orang dari pemurnian tubuh kuno. Klan tidak akan pernah datang ke tempat ini. Petik 2. Dalam 100 tahun lagi, sisa jiwa kita akan mencapai batasnya, dan tempat ini akan hilang sama sekali. Petik 2. Sayang sekali, sayang sekali. Pria tua itu menggelengkan kepalanya saat dia berjalan, wajahnya penuh dengan menyesali. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Chen Ping semakin bingung, karena itu adalah instruksi dari leluhur, mengapa patriark klan pelatihan tubuh kuno menyebarkan berita tentang tanah harta karun. Dia bahkan memberikan kunci harta yang sebenarnya, jelas untuk membiarkan dia menemukan harta yang sebenarnya. Dan pil bingpo ini,
mengingat putri dari Kabupaten Jialing meminta saya untuk meminum pil Bingpo. Chen Ping sedang bermeditasi dengan keras, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya jatuh ke dalam jebakan besar selangkah demi selangkah. Putri dari Kabupaten Jialing, patriark dari klan pelatihan tubuh kuno, dan Gao Qiqian. Dari keluarga Gao, biarkan tanah di ujung utara menimbulkan kekacauan, dan cegah keluarga Gao untuk melanjutkan melanggar batas wilayah dan sumber daya klan pemurnian tubuh kuno. Tetapi ketika Chen Ping tinggal di keluarga Gao, dia menemukan bahwa keluarga Gao tampaknya tidak kejam terhadap keluarga pemurnian tubuh kuno seperti yang mereka katakan, dan keluarga pemurnian tubuh kuno tampaknya memiliki semacam hubungan dengan keluarga Gao. Pil Bingpo ini dapat membentuk kembali tubuh, jadi putri dari Kabupaten Jialing pasti ingin menggunakan pil Bingpo ini untuk memulihkan tubuhnya. Tapi pil Bingpo ini, dan tempat harta karun yang sangat rahasia ini, bagaimana putri dari Kabupaten Jialing mengetahuinya? Dan setengah dari tablet giok itu, lalu membentuk kunci harta karun yang nyata. Apa hubungan antara putri Kabupaten Jialing dan klan pelatihan tubuh kuno? Bagaimana dia tahu tentang pil Bingpo di harta karun itu? Dan keluarga Gao ini, peran apa yang dimainkannya di sini? Chen Ping sedikit linglung, benar-benar linglung. Senior, karena klan pelatihan tubuh kuno memiliki sila leluhur, mengapa tanah harta karun ini masih tersebar? Tanya Chen Ping. Lelaki tua itu tampak tak berdaya dan berkata, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ketika Anda masuk dengan kartu giok, saya tahu bahwa apa yang seharusnya terjadi, tetap terjadi. Petik 2. Godaan, menyebarkan rahasia. Petik 2. Kamu datang untuk mengambil pil Bingpo, mungkinkah seseorang dari klan pemurnian tubuh kunoku menyebutkannya kepadamu? Karena hanya ada orang dari klan pemurnian tubuh kuno, dan mereka pasti anggota klan, hanya mereka yang memiliki level senior yang dapat mengetahui bahwa ada pil Bingpo di tempat ini. Itu tidak benar. Itu adalah seorang wanita yang mengatakan kepada saya bahwa dia membantu teman saya untuk menyembuhkan penyakitnya, dan saya membantunya mendapatkan pil jiwa es. Kata Chen Ping dengan jujur. Sampai saat ini, Chen Ping tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Wanita, pria tua itu mengerutkan kening, cantik sekali. Chen Ping tidak tahu bahwa putri dari Kabupaten Jialing terkait dengan kepala klan pelatihan tubuh kuno, jadi dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Chen Ping mengobrol dan berjalan dengan lelaki tua itu untuk waktu yang tidak diketahui, ketika sebuah istana tiba-tiba muncul di depan mereka. Saat melihat istana ini, semua orang terpana. Bahkan Chen Ping mengerutkan kening, ekspresinya menjadi tegang. Karena istana ini persis istana tempat Chen Ping dan yang lainnya bertemu dengan iblis tua setelah mereka pertama kali masuk. Melihat ekspresi semua orang, lelaki tua itu tersenyum dan menebak apa. Apakah kamu takut ketika melihat tempat ini? Pria tua itu berkata dengan senyum tipis. Chen Ping tidak berbicara, tapi ekspresi wajahnya sudah menjelaskannya. Saya melihat lelaki tua itu melangkah maju, dengan lembut membuka pintu tembaga yang tinggi, dan kemudian masuk ke dalam. Melihat lelaki tua itu masuk, Chen Ping menggigit giginya dan mengikutinya masuk. Yang lain menatap kosong, tetapi tidak ada yang berani masuk. Mereka tidak ingin kembali ke jalan semula lagi, adegan pertempuran itu masih ada di pikiran mereka. Saat semua orang ragu-ragu, pintu tiba-tiba tertutup. Tuan Chen, Kakak Chen, Ji-yun dan Lao Sun bergegas dan mendorong pintu dengan keras, tetapi mereka tidak bisa membukanya sama sekali. Melihat pintu yang tertutup, Chen Ping juga tiba-tiba menjadi gugup. Chen Ping memandang pria tua di depannya dengan hati-hati, dia benar-benar takut pria ini tiba-tiba menjadi iblis tua. Jangan takut, meskipun aku tahu apa yang telah kamu lalui, dunia ini tidak terbatas pada saudaraku. Dunia ini, saya tidak akan pernah datang ke sini ke pondok jerami saya. Saya telah menunggu jiwa yang tersisa menghilang dan dunia runtuh. Melihat tatapan ketakutan Chen Ping, lelaki tua itu tersenyum dan menjelaskan. Senior, untuk apa kamu membawaku ke sini? Chen Ping bertanya dengan bingung. Tentu saja untuk mencegah adik laki-lakiku membentuk kembali tubuhnya, jangan biarkan dia dibangkitkan. Kata lelaki tua itu. Kalau begitu kita bisa pergi bersama, dan kemudian kamu berurusan dengan iblis tua itu, dan aku akan merebut pil es, bukankah begitu? Chen
Ping tidak mengerti, itu sangat sederhana mengapa Anda merahasiakannya dan mengunci diri Anda di sini. Kamu tahu bahwa kekuatan adik laki-lakiku sangat berkurang ketika dia meninggalkan altar. Bukankah kekuatanku tidak melemah ketika aku meninggalkan daerahku? Tanya lelaki tua itu. Ini, Chen Ping kehilangan kata-kata untuk sesaat, dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Aku akan menunggumu di depan, selama kamu lewat sini, kamu akan melihat dunia yang berbeda. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Kali ini, hanya Chen Ping yang tinggal di aula redup ini. Chen Ping meliriknya, dan menemukan bahwa aula utama ditopang oleh beberapa pilar, dan bagian depannya kosong, dan tidak ada gerbang cahaya seperti di awal. Chen Ping berpikir sejenak, dan akhirnya dia hanya bisa berjalan menuju tempat gelap di depan. Kedalaman yang gelap membuat Chen Ping sedikit gelisah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berjalan menuju kedalaman istana. Chen Ping mengambil beberapa langkah ke depan, dan tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia merasa tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun di tubuhnya di sini. Selain itu, ada paksaan langit dan bumi di ruang sekitarnya, terus-menerus menekan ke arah Chen Ping. Ini membuat Chen Ping merasa sangat berat setiap kali dia melangkah maju. Kurang dari BR lebih besar dari. Chen Ping perlu menggunakan kekuatan tubuhnya yang paling primitif untuk bergerak maju selangkah demi selangkah. Segera, dahi Chen Ping sudah tertutup keringat, dan setiap langkah yang dia ambil, dia mengerahkan kekuatan besar, dan batu biru di bawah kakinya, setiap langkah yang diambilnya, akan hancur berkeping-keping. Mungkinkah ini ujian bagiku, dan ada hal-hal baik yang menungguku? Hati Chen Ping bergerak sedikit, lalu dia mengertakkan gigi dan berjalan maju. Di aula yang remang-remang, paksaan dari lingkungan terus meningkat, dan sepertinya tidak ada akhir di depan. Di bawah paksaan seperti itu, mantra dan senjata sihir apapun tidak berguna, dan mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan dan keinginan tubuh murni untuk melawan. Pakaian Chen Ping basah oleh keringat. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang melihat dunia bergerak maju. Setiap langkah yang diambilnya seperti mengalami hidup dan mati. Plop, tiba-tiba, lutut Chen Ping lemas dan dia tergeletak di tanah. Chen Ping terengah-engah, lalu menarik napas dalam-dalam, dan berjuang untuk bangun lagi. Chen Ping berjalan maju selangkah demi selangkah, dan ruang gelap di depannya berangsur-angsur menjadi lebih terang, dan sosok lelaki tua itu telah muncul. Pria tua itu memandang Chen Ping dengan ekspresi sedikit terkejut di matanya. Melihat lelaki tua itu muncul, Chen Ping tahu bahwa dia akan berhasil, jadi dia mendapatkan lebih banyak kekuatan. Pada akhirnya, Chen Ping akhirnya berjalan di depan lelaki tua itu. Bas! Saat dia mengambil langkah terakhir, paksaan itu menghilang dalam sekejap, dan dia menghilang tanpa jejak. Chen Ping hanya merasakan tubuhnya rileks, dan dia jatuh ke tanah dalam sekejap. Awalnya, dia telah melawan paksaan dengan sekuat tenaga. Sekarang paksaan itu tiba-tiba menghilang, kekuatan Chen Ping masih mengerahkan kekuatan, dan dia langsung jatuh. Pria tua itu memandang Chen Ping dan mengangguk puas, "Tubuhmu sangat kuat, kamu layak menjadi naga sungguhan. Tampaknya muridku yang tidak berbakti cukup pandai dalam memilih kandidat." Pria tua itu sangat puas dengan Chen tubuh Ping. Dia juga tahu bahwa alasan mengapa Chen Ping memiliki kunci harta karun adalah karena itu dipilih oleh patriark klan pelatihan tubuh kuno saat ini.